Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam mengelola berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang ingin diwujudkan oleh negara. Apakah itu kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dikelola sesuai dengan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, pada dasarnya, Pancasila sebagai ideologi itu bagaimana konsep dasar prinsip nilai Pancasila itu diwujudkan, dijalankan, dijadikan acuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, apa itu ideologi? Ideologi sendiri berasal dari kata Yunani idein, yang berarti melihat, dan logia ya yang berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi adalah ilmu tentang cita-cita, tentang harapan, tentang melihat ke depan, tentang gagasan atau sebuah pikiran. Selanjutnya, Tracy gitu ya, berpendapat bahwa ideologi merupakan bagian dari filsafat, science de idée, yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain seperti pendidikan, etika, politik, sosiologi, komunikasi, administrasi gitu ya. Ideologi juga diberi makna sebagai pra-penilaian kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup. Dr. Alfian berpendapat bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai dasar tersebut biasanya bersumber dari budaya, pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa, berakar dan hidup dalam cerita kehidupan mereka, terutama pada waktu mereka berkonsensus untuk menjadikan ideologi. Tetapi ideologi juga bisa bersumber dari tatanan nilai-nilai universal yang ada di negara-negara lain. Misalnya nilai kemanusiaan yang beradab itu nilai-nilai universal gitu ya. Demikian juga nilai demokrasi gitu ya, itu adalah nilai universal. Profesor Fatma Wahyono SH menyatakan bahwa ideologi diberi makna sebagai pandangan hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke arah yang dicita-citakan. Jadi ideologi menurut Wahyu ini adalah nilai-nilai yang dicita-citakan, ya, yang ingin diwujudkan nilai tersebut di dalam kehidupan. Profesor Dr. Surjanto Puspowardoyo memberikan arti ideologi sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. M. Safaat Habis berpendapat bahwa ideologi adalah suatu kepercayaan politik, political belief, sebagai hasil kemajuan bersama volonté general, sehingga membentuk keyakinan yang kokoh dalam komunitas politik. Ideologi ini dalam perjalanannya sejarah bangsa akan dijadikan landasan tidak bergerak yang tangguh, dan sekaligus menjadi cita-cita yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masa kini dan masa selanjutnya atau masa depan. Jadi ideologi ini merupakan juga sumber daya yang jadikan modal bagi suatu bangsa dalam membangun bangsanya. Seperti kita ketahui, sumber daya itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, ideologi itu merupakan sumber daya buatannya. Lahir dan tumbuh kembangnya ideologi. Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan mengenai proses terbentuknya suatu ideologi. Pandangan pertama menyatakan bahwa suatu ideologi yang berisi konsep-konsep yang abstrak terjadi melalui proses yang disebut dengan inkremental
secara berangsur-angsur. Jadi dia sekaligus jadi, tapi secara berangsur. Yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya suatu masyarakat. Sehingga suatu ketika diakui adanya nilai dasar atau prinsip tertentu yang diterima sebagai suatu kebenaran yang diyakininya. Untuk selanjutnya menjadi pegangan dalam hidup bersama. Nilai dasar dan prinsip dasar tersebut berkembang menjadi pandangan hidup atau filsafat hidup yang terjabar dalam norma-norma dalam kehidupan suatu masyarakat. M. Safaat Habib berpendapat bahwa ideologi lahir dan kemudian berkembang dari kepercayaan politik yang terbentuk dari kemauan umum perjanjian masyarakat sebagai realitas historis. Untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan prinsip yang terjabar dalam norma kehidupan, diperlukan seperangkat aparat, mulai dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang rumit. Dalam masyarakat yang masih sederhana, kita kenal yang kita sebut dengan pendukung atau penjaga norma. Pandangan kedua menyatakan ideologi merupakan hasil olah pikir para cendekiawan untuk kemudian dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Contohnya Thomas Jefferson dengan menilai situasi kehidupan yang berkembang pada zamannya, menarik kesimpulan sehingga terumus menjadi suatu deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang bernapaskan ideologi liberalisme yang individualistik. Demikian juga Karl Marx mendeklarasikan suatu paham Marxisme yang merupakan olah pikir yang merupakan derivasi dari pandangan Schopenhauer dan Hegel sebagai tanggapan terhadap perkembangan masyarakat yang ada pada waktu itu yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara menjadi Declaration Comune atau komunis. Alfian menyatakan bahwa pada umumnya ideologi mengandung dinamika inner yang memungkinkan untuk selalu memperbaharui diri atas maknanya sehingga selalu relevan dengan tatangan zamannya dengan tidak mengingkari hak hakikat dan jati dirinya. Dengan cara ini diharapkan mempermantap, mempermapan dan memperkuat relevansi ideologi dengan masyarakatnya. Hal ini dapat terwujud apabila ideologi tersebut berisi nilai-nilai dasar yang berkualitas. Masyarakat yang bersangkutan memiliki persepsi, sikap, dan tingkah laku yang memadai, serta memiliki kemampuan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang ideologi tersebut. Dr. William T. Bloom yang dikutip oleh M. Safaat menyatakan bahwa terdapat 4 teori mengenai timbulnya ideologi, yakni bahwa ideologi merupakan rasionalisasi kepentingan yang akan terwujud dalam kehidupan politik. Ideologi muncul secara bebas rasional untuk mewujudkan hakikat kebenaran. Ideologi timbul tidak disadari oleh sebagai jawaban-jawaban kesulitan sosial yang timbul dalam masyarakat, sehingga ideologi perlu calming dan kuratif. Ideologi sebagai realisasi hubungan antara perasaan dan arti hidup, sentiment and meaning, dalam rangka memberikan makna hidup yang baru dan segar, yang bermuara pada terusnya program-program maupun high practice sebagai bekal otoritas publik bagi pembangunan. Jadi tumbuh kembangnya ideologi itu ada 2 ya pada dasarnya. Ada yang sekremental yang tumbuh kembang dari kehidupan masyarakat, gitu ya. Dan ada yang diciptakan oleh seseorang, oleh pakar, oleh ahli, oleh tokoh, gitu ya. Ya, oleh tokoh. Seperti kita, bagaimana Pancasila, tumbuh kembang Pancasila kita seperti kita ketahui dan dinyatakan oleh para tokoh pendiri bangsa ini, founding father kita ini, bahwa ideologi Pancasila itu tumbuh dan kembangnya itu sudah lama gitu. Konsep dasarnya itu tumbuh kembang di lingkungan masyarakat. Lalu baru dikristalisasi oleh sejumlah tokoh yang ada di BPU PKI. Nah, itu saya kira bagaimana tumbuh kembangnya ideologi yang namanya Pancasila. Pertanyaannya, apakah Pancasila itu benar itu suatu ideologi? Kalau suatu ideologi, maka harus memenuhi syarat-syarat ideologi yang berisi gagasan, cita-cita, nilai dasar yang bulat dan utuh, yang merupakan kemauan bersama bangsa dan menjadi landasan statis dan memberikan arah dinamis bagi gerak pembangunan bangsa. Seperti telah dikemukakan, Pancasila berisi konsep yang mengandung gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang bulat, utuh, dan mendasar mengenai eksistensi manusia,
hubungan manusia dengan lingkungannya sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep dasar religiositas, suatu konsep dasar yang mengandung gagasan dan nilai dasar mengenai hubungan manusia dengan suatu realitas mutlak, apapun namanya, apakah Allah, apakah Yesus Kristus, apakah Siddhartha Gautama, atau apa lagi. Sebagai akibat terjadinya pandangan tentang eksistensi diri manusia, serta sikap dan perilaku devosi manusia dalam hubungannya dengan Yang Maha Esa. Humanitas, suatu konsep dasar yang menundukkan manusia dalam tata hubungan dengan manusia lain. Manusia didudukkan dalam saling ketergantungan sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam keadilan dan peradaban sebagai makhluk ciptaan yang maha benar. Nasionalitas, suatu konsep yang menyatakan bahwa manusia yang bertempat tinggal di bumi Nusantara ini adalah suatu kelompok yang disebut dengan bangsa. Sikap loyalitas warga negara terhadap negara bangsanya merupakan suatu bentuk tanda hubungan antara warga negara dengan bangsanya. Sovereinitas, suatu konsep yang menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia adalah rakyat. Suatu konsep demokrasi dengan ciri kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Sosialitas adalah suatu konsep yang menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berdirinya NKRI. Yang ingin diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep dan nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut merupakan pandangan yang bersifat universal, merupakan kepedulian para pakar dan cendekiawan sejak zaman purba sampai dewasa ini. Perbedaannya bahwa konsep-konsep dan nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut saling terikat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan simik atau piramidal, sehingga membentuk suatu ciri khusus atau originalitas yang merupakan salah satu syarat harus dipenuhi oleh suatu ideologi. Sementara itu, pada waktu dirumuskan pada tahun 1945, prosesnya tidak berbeda dengan proses kelahiran deklarasi kemerdekaan Amerika. Bahwa Pancasila digali dari realitas kehidupan yang ada di masyarakat dan mendapat kesepakatan secara bulat dari wakil rakyat waktu itu. Dengan demikian, maka Pancasila dapat disejajarkan dengan ideologi lain dunia, bahkan mungkin memiliki kelebihan. Menurut Dr. Alfian, suatu ideologi terbuka, ya diantaranya kelebihannya itu adalah Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Suatu ideologi terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, yakni bahwa nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real berakal dan hidup dalam masyarakat. Dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Dan yang dimensi yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran. Selanjutnya dikemukakan bahwa Pancasila tidak diragukan memiliki 3 dimensi tersebut. Pertama, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya secara real terdapat dalam kehidupan berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Kedua, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama. Ketiga, Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jadi, dimensi yang ketiga, fleksibilitas, inilah yang membuat Pancasila merupakan ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila diharapkan selalu tetap komunikatif dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis dan sekaligus mempermantap keyakinan masyarakat terhadapnya. Maka ideologi Pancasila harus dibudayakan, diamalkan, sehingga akan menjiwai serta memberi arah proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan terus bergulat terus ya pemikiran-pemikiran Pancasila. Mungkin saja pemaknaannya, meaningnya itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan orang-orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu, Pancasila harus diamalkan supaya terus berkembang. Kalau tidak diamalkan, mungkin dimuseumkan, tidak akan berkembang dan mungkin menjadi ideologi yang statis, yang tertutup, bukan merupakan ideologi yang terbuka. Bagaimana posisi Pancasila di antara ideologi dunia? Sejarah umat manusia memberikan suatu
terbukti secara jelas bahwa abad ke-20 sekurang-kurangnya paruh kedua abad 20 menjadi suatu persaingan yang ketat antara ideologi magnanimus kapitalistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan ideologi komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan tersebut berkembang menjadi perang dingin dan dunia terpecah menjadi blok barat dan blok timur. Tidak tahan akan situasi tersebut, beberapa pemimpin negara Asia Afrika yang diprovokasi oleh Bung Karno pada tahun 1955 menyelenggarakan suatu konferensi negara yang tidak terlibat dalam blok barat maupun blok timur di Bandung. Konferensi tersebut melahirkan organisasi negara-negara non-blok. Tujuan organisasi ini adalah menuntut terciptanya dunia yang adil, sejahtera, dan damai. Apabila kita cermati, maka tujuan tersebut tiada lain adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh Pancasila. Sebagai langkah lebih lanjut dari perjuangan negara non-blok tersebut, pada tanggal 30 September 1960, Bung Karno berbicara di depan sidang umum PBB dengan tema To Build a World Anew, membangun tatanan dunia baru, menawarkan suatu ideologi yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kedamaian dunia. Ideologi tersebut adalah Pancasila yang oleh Bung Karno disebut sebagai Hogere of Cracking dari Declaration of Independence USA dan Manifesto Komunis USSR. Ternyata memasuki tahun 1990-an gitu, ideologi komunis mengalami kemerosotan yang luar biasa atau mungkin suatu kemunduran. Hal ini disebut oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahannya epoch di era globalisasi. Seperti kita ketahui, sebagai promotor utama ideologi komunis yaitu Uni Soviet, ada USSR, pecah menjadi beberapa negara, sekitar 16 negara gitu ya, sehingga susah lagi itu ideologi komunis ternyata tidak bisa laku gitu. Sementara itu, ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar seantero dunia. Namun perlu dicatat bahwa masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan kesukaran tersendiri, seperti terjadinya kebebasan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kesukaran tersendiri. Sekularisme yang mengiringi liberalisme gitu ya, biasanya menyertai paham magnanimus di beberapa negara berkembang yang berorientasi pada agama tertentu menjadi penghalang. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka dan memberikan peluang untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing, memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, bagaimana mempertahankan, memantapkan, memapankan, mengkokohkan Pancasila sebagai ideologi? Menurut Alfian, terdapat 4 faktor yang dapat menjadikan suatu ideologi tetap dapat bertahan dan menjadi ideologi yang tangguh. Pertama, ideologi tersebut berisi nilai dasar yang berkualitas. Yang kedua, ideologi tersebut dipahami bagaimana sikap dan tingkah masyarakat terhadapnya. Yang ketiga, terdapat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemikiran yang relevan dengan ideologi tersebut tanpa menghilangkan jati diri ideologi tersebut. Dan yang keempat, seberapa jauh nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut membudaya diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi syaratnya itu Pancasila kalau mau tetap menjadi ideologi di dunia ini, syaratnya satu, ya Pancasila harus berkualitas. Kita tahu Pancasila itu berkualitas karena memiliki konsep dasar, prinsip, nilai-nilai yang sangat berkualitas. Yang kedua, apakah masyarakatnya memahami? Ya, apakah masyarakatnya menginternalisasi apa itu ideologi Pancasila? Ah, itu yang syarat yang kedua ya, harus dipahami gitu. Oleh karena itu sosialisasi atau entah apa namanya gitu, destinasi atau apa namanya itu penyuluhan. Nah, itu masih tetap diperlukan. Dan yang selanjutnya adalah bahwa Pancasila sebagai ideologi jangan mati berdasarkan penafsiran orang dulu. Jadi kalau pada waktu Orde Lama penafsiran seperti apa, Orde Baru penafsiran apa, Orde Baru penafsiran apa, nanti ke depan itu menafsirkan kembali apa itu. Walaupun jangan hilang jadi dari konsep dasarnya itu. Jadi boleh penafsiran akan datang itu ya, supaya tetap hidup, tetap berkembang. Dan yang sangat penting bahwa ideologi itu sudah menjadi menyatu di dalam kehidupan bangsa Indonesia karena diamalkan. Nah, itu syaratnya gitu supaya Pancasila tetap menjadi suatu ideologi.
Sejauh mengenai Pancasila sebagai suatu ideologi, faktor pertama mengenai kualitas nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak perlu diragukan. Tetapi faktor 2, 3, dan 4 tadi yang sudah bahas memerlukan usaha untuk dapat mempertahankan, memantapkan, memapan, dan mengokohkan Pancasila. Untuk itulah perlu adanya usaha serius dengan jalan implementasi Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling penting nanti kita bahas ini khusus gitu ya, supaya mengamalkan Pancasila itu adalah secara sistemik. Ya, artinya apa? Pancasila itu yang merupakan inti dari atau pokok-pokok pemikiran dari pembukaan Undang-Undang 45, lalu dijabarkan dalam Undang-Undang 45, dan Undang-Undang 45 ini dijabarkan kembali gitu ya menjadi beberapa peraturan undang-undangan mengenai kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan. Jadi ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang tentang kejaksaan, ada undang-undang tentang pariwisata, ada undang-undang tentang energi. Itu jabarkan merupakan penjabaran dari Pancasila. Harusnya seperti itu supaya ideologi Pancasila tetap kokoh, mantap gitu ya. Pancasila sebagai cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan dan beradab, bersatu berdasarkan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Nah, inilah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila artinya sebagai cita-cita. Nah, ini cita-citanya ini. Ya, yang saya sebutkan ini cita-cita, sebenarnya cita-cita bangsa Indonesia itu kalau berdasarkan Pancasila sebagai ideologi ini. Sekarang kita bahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku berkaitan dengan sistem nilai tentang baik buruk, tentang adil dan zalim, jujur, bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah dignified yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan yang selayaknya dihindari. Semua agama selalu berkaitan dengan pengembangan moral. Demikian juga adat budaya masyarakat selalu peduli pada moral. Sehingga membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan bersinggungan, bahkan dapat saja berhadapan dengan ajaran agama dan atau adat budaya suatu masyarakat. Sementara itu, kehidupan modern pun mengembangkan nilai dan norma tertentu yang dimanfaatkan sebagai acuan bersikap dan bertingkah laku manusia. Agar dapat mengupas Pancasila sebagai pandangan hidup, dapat diusahakan secara proporsional, ada baiknya kita pahami dulu makna nilai, norma, dan etika dan moral. Nilai adalah sesuatu yang melekat pada suatu hal ihwal atau suatu subjek tertentu yang berakibat dipilih atau tidak dipilihnya hal ihwal atau subjek tersebut dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apa yang biasanya yang dianggap berharga atau tidak berharga, ya kalau yang berharga berarti dilaksanakan dong. Kalau tidak berharga, dibuang. Itulah nilai. Pemerintahan yang adil selalu menjadi dambaan rakyat. Itu nilai. Lukisan yang indah selalu diburu oleh para kolektor lukisan. Orang yang jujur selalu dihargai oleh masyarakatnya, dan sebagainya. Apabila nilai idaman dapat terwujud, maka akan menimbulkan rasa puas diri pada masyarakat yang bermuara pada rasa tentram, nyaman, sejahtera, dan bahagia. Nilai adalah kualitas, ketentuan yang bermakna pada kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan antar bangsa. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi atau reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Konsekuensinya, nilai menjadi tujuan hidupnya yang ingin diwujudkan atau ditolak dalam kenyataan. Misalnya, keadilan dan kejujuran merupakan nilai yang selalu menjadi kepedulian dan dambaan manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sebaliknya, kezaliman dan kebohongan merupakan nilai yang selalu ditolak dalam kehidupan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya adalah kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan, kesatuan, mufakat, kebijakan, dan kesejahteraan. Harusnya nilai itu bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Karena nilai itu ada berharga, maka harusnya dilaksanakan. Norma adalah nilai yang dipergunakan sebagai ukuran untuk mendukung dan menilai tingkah laku manusia. Norma berasal dari kata bahasa Latin yang artinya siku-siku,
suatu alat untuk mengukur apakah suatu objek tegak lurus atau miring. Demikian pula halnya dengan norma kehidupan, digunakan manusia sebagai pegangan atau ukuran dalam bersikap dan bertindak. Apakah sikap dan tingkah lakunya menyimpang atau tidak menyimpang dari nilai yang telah ditetapkan. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikenal berbagai norma, seperti norma agama, norma adat, norma moral, dan norma hukum. Dan tentu saja norma hukumlah yang memiliki posisi yang kuat karena bisa memaksa. Perkembangan nilai menjadi norma sangat tergantung dari pandangan masyarakat masing-masing serta tantangan zaman. Masing-masing mendukung nilai sesuai dengan bidangnya. Dari berbagai norma tersebut, hanya norma hukum yang memiliki hak untuk memaksa. Norma lain implementasinya bersendiri pada kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Etika adalah ilmu kesusilaan, membahas mengenai nilai dan norma yang meliputi hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan selayaknya dihindari. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip dan norma dignified yang menjadi pegangan hidup dan dasar penilaian baik buruk perilaku atau benar salah tindakan manusia, baik secara partikular maupun sosial dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup itu sebenarnya Pancasila sebagai nilai dan norma yang menjadi pacuan, petunjuk pedoman manusia hidup dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan subjektif berarti Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan objektif berarti Pancasila jadikan pedoman pola sikap dan pola tindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengelola negara. Jadi kalau subjektif berarti dilakukan oleh perorangan, kalau objektif berarti oleh ASN dan pejabat negara. Nah, sebagai suatu kesimpulan, sekali lagi Pancasila itu memiliki kedudukannya itu ada 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berpedoman pada etika dan moral, normal ya. Lalu Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Jadi norma hukum ini dari sumber dari norma hukum. Kalau norma hukumnya sendiri ada Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi cita-cita bangsa dan negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.